Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kata kita tentang hidup? Apakah sama seperti Ayub? Saat ini pun kita berkata hidup itu berat. Ayub pasal 7 ayat 1-4 berkata, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari." Pernyataan Ayub ini menunjukkan penderitaan Ayub yang payah yang sedang dialami oleh Ayub. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penderitaan adalah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Dalam realita, keadaan yang menyedihkan bagi manusia adalah saat kehilangan. Kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan status, kehilangan harta benda, dan kehilangan orang yang dicintai. Ayub adalah gambaran penderitaan, walaupun tidak ada di dunia ini yang menderita seperti Ayub. Ayub kehilangan hampir seluruh hidupnya, kehilangan harta benda yang didapatkan sepanjang hidupnya, kehilangan 10 anaknya yang meninggal bersamaan, kehilangan relasi yang intim dengan istri dan sahabat-sahabatnya. Ayub kehilangan hampir seluruh yang ada dalam hidupnya. Yang tersisa adalah Tuhan. Masih ada Tuhan dalam hidupnya. Walaupun Tuhan diam 1000 bahasa, tetapi Tuhan masih ada. Penderitaan memang berat bagi manusia yang rapuh seperti kita. Makin berat saat yang harusnya dia malah berbicara, dan yang harusnya berbicara justru diam 1000 bahasa. Hidup memang berat karena kesedihan, karena kehilangan, atau penderitaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup ini. Penderitaan dengan cepat mengubah hidup dari baik-baik menjadi menyedihkan. Setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda dalam proses pemulihan. Elizabeth Kubler-Ross menjelaskan 5 tahapan dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan atau penderitaan. Yang pertama, penyangkalan. Tahap di mana kita tidak mau mengakui bahwa sesuatu telah terjadi. Tahap di mana kita berkata, ini pasti salah kan? Ini pasti mimpi kan? Penyangkalan adalah upaya otak untuk melindungi diri. Kedua, kemarahan. Tahap pelampiasan emosi dapat kepada orang lain atau kepada benda, bahkan kepada Tuhan. Ketiga, menawar. Tahap kesedihan yang membuat kita mulai berandai-andai, bahkan berjanji atau bernasar. Kalau saja saya cepat datang, kalau saja saya cepat bertindak, kalau saja saya peka dengan firasat yang saya rasakan. Di sini pun kita bernasar, akan lebih baik, akan lebih rajin ibadah, akan melayani, bahkan akan memberi persembahan ke gereja atau sumbangan ke yayasan sosial kalau kita dapat keluar dari penderitaan ini. 4. Depresi. Tahap yang paling sulit karena semua hal negatif seakan berkumpul di sini. Dalam tahap ini dapat muncul pernyataan, apa jadinya saya tanpa dia? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang ini. Tahap yang menggambarkan kebingungan yang dalam. 5. Penerimaan. Tahap ini bukan berarti sudah happy ending atau sudah move on. Ini adalah tahap menerima
bahwa hal buruk telah terjadi, serta dapat memahami arti penderitaan itu bagi dirinya sendiri. Ada rasa menjadi manusia baru, walaupun masih merasa sedih. Hidup memang berat, bukan hanya karena ada kehilangan sebagai penderitaan yang menyedihkan, tetapi karena proses pemulihannya pun sangat berat. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak dapat melalui penderitaan hidup. Karena hidup itu berat, kita membutuhkan Tuhan. Dan kalau kita ingat kisah di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, kita akan menyadari bahwa sama seperti Yesus mendampingi dua orang muridnya yang sedang berduka dalam perjalanan ke Emmaus, maka Yesus pun berjalan bersama kita di sepanjang hidup yang musimnya selalu berganti. Tetap semangat, Tuhan beserta kita. Amin.